Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiel Abigail Santoni dari TI 4707. Di sini saya dalam mata kuliah data analitik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerapan data processing. Salah satu tahapan paling penting dalam dunia analisis data dan machine learning. Tahapan ini sering dianggap sederhana, padahal sebenarnya menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan dan akurasi model analisis data kita, gitu kan. Nah, ketika kita bekerja dengan data mentah dari berbagai sumber, seringkali kita menemukan banyak permasalahan. Misalnya, di sini contohnya ada data yang kosong, data yang ganda, format yang tidak seragam, atau bahkan data yang tidak relevan, gitu. Kalau data seperti ini langsung digunakan untuk analisis, hasilnya tentu bisa salah atau menyesatkan, gitu kan. Nah, di sini data pre-processing ini berperan penting untuk memastikan data kita tuh bersih, rapi, dan siap digunakan. Nah, secara umum tuh proses data pre-processing ini terdiri dari 4 tahapan utama di sini. Untuk tahapan pertama itu adalah data cleaning atau pembersihan data. Nah, di sini kita memperbaiki untuk menghapus data yang tidak valid, misalnya data yang kosong, data duplikat, atau data yang nilainya terlalu ekstrim gitu dibandingkan aslinya. Nah, nilai terlalu ekstrim ini contohnya ini ada. Nah, salah satu contohnya ini adalah kalau ada kolom umur yang kosong, kita bisa menggantinya dengan nilai rata-rata umur dari data lain. Tujuannya tersendiri itu yaitu agar data kita lengkap dan tetap masuk akal secara statistika gitu. Nah, lanjut tahap kedua juga adalah data integration gitu. Yang yaitu proses menggabungkan gitu data dari berbagai sumber menjadi satu data set yang utuh dan konsisten. Misalnya apa gitu, kita contohnya tuh kayak kita punya data pelanggan nih dari sistem penjualan online dan juga data dari toko fisik. Kedua ini bisa digabungkan supaya analisis yang dihasilkan itu lebih menyeluruh, lebih luas. Namun dalam proses ini kita juga harus berhati-hatilah untuk menghindari data ganda atau inkonsistensi antar sumber. Nah, terus lanjut lagi ke tahap ketiga. Di sini ada data transformasi data. Nah, tahap ini dilakukan untuk menyesuaikan bentuk dari dan skala data agar lebih mudah dioleh oleh algoritma gitu. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan seperti normalization, yaitu mengubah nilai data ke dalam rentang 0 sampai 1 dan data ke dalam standardization yang mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan defisiasinya tuh 1. Nah, selain itu juga data kategorikal juga harus diubah menjadi angka, misalnya dengan teknik encoding gitu. Sebagai contoh, kolom jenis kelamin dengan nilai pria dan wanita bisa diubah menjadi angka 1 dan 0. Nah, terus lanjut lagi kita ke tahap keempat adalah data reduction, itu menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting. Ini penting banget, kayak saat kita punya dataset yang sangat besar, kita bisa menghapus kolom yang tidak relevan untuk menggunakan metode seperti Principal Component Analysis atau PCA untuk mengurangi dimensi data. Dengan begitu, proses analisis akan lebih cepat dan efisien tanpa merubahkan akurasi hasil. Oke. Sekarang kayak mari kita lihat contoh penerapan dalam kasus nyatanya gitu kan. Misalkan kita memiliki data pelanggan dan dari sebuah toko online gitu kan. Nah, dalam data tersebut ada kolom umur yang kosong di beberapa baris gitu kan. Ada data penghasilan yang nilainya negatif dan kolom jenis kelamin ditulis dengan format yang tidak seragam. Ada yang male, ada juga yang kayak male itu beda gitu. Dengan menerapkan tahapan pre-processing, kita bisa memperbaiki semua itu. Nah, nilai umur yang kosong itu diisi dengan nilai penghasilan negatifnya terus dihapus gitu. Di format gender dinormalkan agar konsisten setelah itu. Nah,
kita ubah kolom kategori menjadi angka agar bisa diproses oleh model machine learning. Hasil dataset itu menjadi bersih, seragam, dan siap digunakan untuk analisis prediktif, misalnya untuk memprediksi perilaku pembelian dari pelanggan gitu. Nah, sebagai kesimpulannya, penerapan data preprocessing itu mencakup proses cleaning, integration, transformation, dan reduction. Nah, reduction yang dilakukan secara sistematis dan logis, dan juga untuk memastikan data berkualitas tinggi. Langkah ini akan membantu menghasilkan analisis yang akurat dan relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, tadi kan saya udah menjelaskan 4 tahapan utamanya gitu kan, yaitu tahap pertamanya adalah data cleaning, tahap keduanya itu adalah data integration, dan tahap ketiga adalah data transformation, dan tahap 4 adalah data reduction. Oke. Mungkin terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.